Surah Al-Hasyr ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang hadir di tempat ini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga tentunya dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah serta inayah kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul di majelis kita yang tercinta ini. Dan tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. At-tasi' wal khamsun min suraril Quran, suratul Hasyr. Madaniyatun wa ayatuha arba'un wa ishrun. Surah yang ke-59 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, namanya surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini diturunkan di Madinah dan ayatnya berjumlah 24 ayat. Surah Al-Hasyr ini merupakan salah satu surah yang mulia di antara surah yang banyak manfaat dan faedahnya. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, man qara'a surat al-Hasyr ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Zakarahul Qurtubi fi tafsirih. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Al-Hasyr, siapa yang membaca surah Al-Hasyr, niscaya Allah ampuni bagi dia dosa yang telah terdahulu dan dosa yang akan datang. Jadi ini diantara padilahnya kita membaca surah Al-Hasyr, yaitu diampuni Allah dosa-dosa kita yang terdahulu dan dosa yang akan datang. 24 ayat tadi mulai permulaan dibaca sampai habis. Nah itu, Allah ampuni segala dosa. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ujar Nabi, man qara'a surat al-Hasyr lam yabqa syai'un minal jannati wan nar wal arsh wal kursi was samawati wal ardi wal hawa wal rih wat tayr was syajar wal jibal was syamsi wal qamar wal malaikati illa sallu alaihi wastaghfaru lahu. Barang siapa ya Rasulullah yang membaca surah Al-Hasyr ini, tidak tinggal daripada surga dan neraka dan arasy dan kursi dan langit-langit dan bumi-bumi dan udara dan angin dan burung dan pohon dan gunung-gunung dan matahari dan bulan dan malaikat, melainkan mereka seluruhnya itu memintakan ampun kepada orang yang membaca surah Al-Hasyr ini. Nah, jadi luar biasa. Seluruhnya itu memintakan ampun kepada orang yang membaca surah Al-Hasyr ini. Wa in mata fi yaumihi aw lailatihi kana syahidan. Dan ya Rasulullah, apabila dia meninggal dunia pada hari itu, siang atau malamnya, yang mana di hari itu dia membaca surah Al-Hasyr, dia meninggal dunia karena syahidan, dia matinya mati syahid, dicatat matinya mati syahid. Nah, jadi luar biasa di antara fadilah orang yang membaca surah Al-Hasyr ini. Wa an Anas radhiyallahu an, dan daripada Sayyidina Anas, semoga Allah meridai daripada beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa rajulan iza akhaza madja'ahu ay yaqra'a surat al-Hasyr wa qala in mutta syahidan aw qala min ahlil jannah. Bahwasanya Rasulullah pernah mewasiati seorang laki-laki daripada sahabatnya
Ujar Nabi, apabila engkau menuju tempat tidur hendak guring, baca dahulu ya Nabi surah Al-Hasyr. Dan kata Rasulullah, apabila engkau itu mati, maka engkau mati dalam keadaan syahid. Kamu guring karena sebelumnya membaca surah itu, maka kamu guring. Apabila engkau mati, maka matinya mati syahid ya Nabi. Au qala min ahlil jannah, atau engkau termasuk daripada orang yang akan menghuni surga, penghuni surga. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, jadi surah Al-Hasyr ini di antara surah yang banyak mempunyai faidah. Jadi yang kita sebut di atas tadi itu membacanya sesurahan, mulai ayat pertama sampai ayat 24 tadi, 24 ayat olah satu surah. Adapun ada lagi disebutkan dalam hadis Rasulullah, bila kulir membaca sebuting surah sesurahan, ada lagi sabda Nabi, ujar Nabi, man qala hina yusbih salasa marratin a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim 3 kali. Summa qara'a salasa ayatin min akhir suratil Hasyr. Wa qala Allahu bihi sab'ina alfa malak yusalluna alaihi hatta yumsiya. Wa in mata zalikal yaum mata syahidan. Wa man qala hina yumsi kana bitilkal manzilah. Artinya, barang siapa kata Rasulullah di waktu pagi, imbas sembahyang subuh, dia membaca 3 kali a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Dibacanya 3 kali a'udzu billahi yang kayak itu. Lalu dia membaca akhir surah Al-Hasyr, akhir yang dibaca di kita tadi, mulai ayat 21 sampai 24. Mulai law anzalna hadzal Qur'an, nah sampai habis. Jadi mulai ayat 21 sampai habis. Namun orang membaca ratibul atas itu terbuat sudah. Biasanya kan imbas subuh membaca ratib atas, terbuat sudah itu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, disambung dengan akhir surah Al-Hasyr tadi, law anzalna hadzal Qur'an, terus sampai habis 4 ayat. Nah, di hujung surah Al-Hasyr. Orang yang membaca itu, jar Nabi kita, mengamalkan itu di waktu pagi, Allah wakilkan kepadanya 70.000 malaikat. Nah, orang ini dikawal 70.000 malaikat. Yusalluna alaihi hatta yumsiya. Malaikat 70.000 itu memintakan ampun kepada orang yang membaca itu sampai waktu sore. Mulai subuh sampai sore, sampai maghrib. Dimintakan ampun oleh malaikat. Berapa jumlah malaikatnya? 70.000. Luar biasa. Mereka terus memintakan ampun kepada orang yang mengamalkan ini. Dan apabila dia meninggal dunia antara pagi sampai sore itu, bila paginya dia membaca itu, maka dia matinya mati syahid. Dan apabila dia membaca, mengamalkan itu imbah maghrib, maka sampai subuh 70.000 malaikat juga memintakan ampun kepadanya. Apabila dia meninggal malam itu, maka dia matinya mati syahid. Nah, jadi inilah diantara fadilahnya orang yang membaca akhir surah Al-Hasyr ini. Nah, itu. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Surah Al-Hasyr sebagaimana surah yang lain juga banyak menceritakan tentang kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga banyak hidayah petunjuk kepada kita umat manusia. Di antaranya kita malam hari ini mengkaji
Surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. 8, 9, 10. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Yang artinya orang-orang fakir yang mereka itu hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang dicari mereka itu apa? Semata-mata mencari karunia Allah dan ridha Allah. Mereka hijrah mulai Makkah ke Madinah, mereka mencari karunia Allah dan ridha Allah. Kada niat hendak mencari dunia, kada. Semata-mata mencari ridha Allah. Mereka itu menolong agama Allah dan Rasulullah. Ulaika humus shadiqun, mereka orang yang berhijrah itu disebut Allah. Allah puji mereka, humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, jadi ini ayat merupakan pujian Allah kepada muhajirin, orang-orang yang hijrah mulai Makkah ke Madinah. Allah puji dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr ayat 8. Artinya istimewa mereka tuh dipuji Allah, ya loh. Muhajirin, orang yang hijrah mulai Makkah ke Madinah. Mereka hijrah meninggalkan Makkah, yang mana Makkah itu kampung halaman mereka, kampung mereka berusaha, berniaga dan lain sebagainya. Mereka tinggalkan Makkah itu, mereka tinggalkan usaha mereka, mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan kabun mereka tinggalkan keluarga mereka, semata-mata mencari karunia Allah, mencari ridha Allah. Inilah mereka disebut Allah, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar, dipuji oleh Allah. Siapa muhajirin itu? Diantaranya Abu Bakar Siddiq, diantaranya Umar bin Khattab. Ini orang-orang Makkah hijrah ke Madinah. Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Ini orang-orang muhajirin. Ayat yang ke-9, wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang Ansar, penduduk Madinah itu disebut Ansar. Kenapa mereka disebut Ansar? Karena mereka menolong orang yang hijrah. Kan hijrah ini kada bawa apa-apa, rumah ditinggal, lo kada bisa rumah. Lalu yang menolong siapa? Iya, penduduk Madinah. Penduduk Madinah ini disebut Ansar, penolong. Orang-orang Ansar ini, ujar Allah, mereka itu cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka, sayang lawan orang muhajirin, disambut dengan hangat, dengan gembira, dengan senang hati orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Mereka cinta. Ini orang Ansar, orang-orang Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka orang Ansar sedikit pun tidak ada di dalam hati mereka itu keinginan dari sesuatu yang diberikan kepada kaum muhajirin. Artinya menolong itu ikhlas, cinta dengan saudara. Kalau pang menolong maharap diberi duit, kada. Ayo hai kem diam di rumahku aja orang Ansar nyambut orang muhajirin nih, tapi karena bila sebulan bayarlah kayak menyiwa, kada. Gratis ditolong oleh orang Ansar nih.
Mereka menolong tuh kada minta napa-napa. Ini orang Ansar dipuji oleh Allah karena mereka menolong saudaranya yang hijrah. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang Ansar itu mereka mengalahkan diri-diri mereka walaupun susah, asalkan orang Muhajirin bahagia. Nah, ini hebatnya mereka. Jelas sakit hidup asal nang datang hijrah ini nyaman. Nah, ini hebatnya orang Ansar. Jelas kesusahan, jelas apa misalnya diam di rumah yang kada nyaman kamarnya, asal tamu yang datang orang Muhajirin ini orang Makkah ini diam di kamar yang nyaman. Nah, ini bukan orang Ansar jelas kesusahan mereka membantu saudaranya Muhajirin. Ini orang-orang Ansar penduduk Madinah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, jadi ayat ini turun pada waktu itu orang Muhajirin hijrah ke Madinah, Nabi kumpul orang Ansar. Wahai penduduk Madinah, ya Nabi berkumpulan ke sini, berkumpul. Napa yang disampaikan Nabi? Ujar Nabi, wahai penduduk Madinah, wahai Ansar, in syi'tum qasamtum lil muhajirina min durikum wa amwalikum wa qasamtu lakum minal ganimah kama qasamtum lahum. Wahai orang Madinah, jar Nabi, amun buhani kam hapun, bahasa kitanya jar Nabi, mun buhani kam hapun, kalian itu bagi rumah, bagi harta. Rumah bagi dua, gesan ikam lawan gesan orang Makkah nang berhijrah. Harta bagi dua, kabun bagi dua, gesan ikam lawan gesan saparo gesan ikam saparo gesan orang nang hijrah. Bini kada. Harta aja lawan harta lawan rumah. Amun nikam hapun ya Nabi, mun nikam hapun kalian bagi rumah dan harta kalian bagi dua, separuh gasan kalian dan separuh gasan Muhajirin. Tapi karena bila kita menang perang, harta rampasan perang tuh gasan buah nikam aja orang Ansar dah. Nah, aku kada ya Nabi kan. Satu pilihan nih. Artinya rumah bagi dua, harta bagi dua, gasan Muhajirin separuh. Tapi karena bila perang nih, perang menang perang, harta rampasan perang gasan orang Ansar. Orang Makkah kan usah lagi dapat karena sudah dibagi rumah tadi sudah separuh-separuh dah. Orang Ansar aja lagi menikmati duit rampasan perang. Satu pilihan aja Nabi. Itu satu lah. Nah. Yang kedua diberi Nabi pilihan. Wa in syi'tum kana lahumul ghanimah walakum diyarukum wa amwalukum. Atau pilihan yang kedua aja Nabi, ayuha bonikam kada usah berbagi rumah, kada usah berbagi harta, tapi karena bila kami perang menang melawan orang kafir, harta rampasan perang gasan orang Muhajirin aja. Bonikam kada dapat lagi, buan Ansar. Ayuha aja Nabi, ikam kada hendak berbagi rumah, ikam kada hendak berbagi harta, tapi karena bilanya kami perang menang, harta rampasan perang gasan orang Muhajirin, gasan orang Makkah aja. Nah, lalu kayak apa pilihan banyak nih? Kan dua pilihan nih diberi Nabi. Menjawab mereka orang Ansar, faqalu la bal naqsimu lahum min diyarina wa amwalina wala nusyarikuhum bil ghanimah. Ujar orang Ansar, wahai Nabi kada, wahai Rasulullah kada. Kesimpulannya, harta kami bagi dua, kabun kami bagi dua, usaha kami bagi dua, rumah kami bagi dua. Masalah perang harta ganimah marah ambunnya mengambil juga. Oh, ini hebatnya hati orang Ansar bahari itu.
Ya loh, hibatnya sih. Hibat orang Madinah nih. Harta kami bagi dua. Rumah kami bagi dua. Masalah rampasan perang itu hendak kada diberi kami doa bae aja. Hibatnya orang Ansar menolong saudara Muhajirin itu ikhlas lillahi taala, hanya mengharap ridha Allah mereka. Nah, jadi ini yang mesti kita tiru lah. Sifat akhlaknya orang Madinah, menolong itu tanpa pamrih, ikhlas lillahi taala. Makanya disebutkan ujar Rasulullah, hubbul ansar ayatul iman. Cinta kepada orang Ansar itu ya Nabi adalah tanda orang itu beriman. Wa bughdul ansar ayatun nifaq, ujar Nabi. Benci kepada orang Ansar itu tanda orang itu munafik ya Nabi. Nah, jadi kita mesti cinta kepada orang Ansar. Karena mereka itu tulus membantu saudaranya yang berhijrah. Siapa-siapa orang Ansar tuh diantaranya orang Ansar itu Sayyidina Anas bin Malik, nah yang menjadi khadam Nabi di rumah Nabi. Siapa lagi itu? Abu Ayyub al-Ansari, Sa'ad bin Mu'az, Ubadah bin Samit, Zaid bin Sabit dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang Ansar yang menolong saudaranya Muhajirin yang hijrah mulai Makkah ke Madinah. Ikhlas lillahi ta'ala, mereka menolong itu karena mencari karunia Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di ujung ayat yang ke-9, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara Allah daripada sifat syuh dalam dirinya, maka orang itu sukses beruntung jar Allah. Siapa yang dihindarkan, dipelihara daripada sifat syuh, maka orang itu beruntung. Sifat syuh itu apa? Sifat syuh itu himpunan daripada bakhil dan tomak. Artinya banget benar. Bakhil itu sudah semalam dicela, sudah itu oleh pemalar, itu dicela sudah. Artinya syuh ini banget pada itu. Himpunan daripada pamalar dan rakus. Nah, dicontohkan orang yang berisi sifat syuh ini disebut syahih, orang yang bersifat syuh. Dia itu mamalarakan orang bababari. Bila ada orang bababarinya sarik. Bila ada orang pamurah, inya sarik tangatinya. Apa kamu bababari nih toh? Ini orang nih syuh. Tapi inya kada menangati bila diberi kainya. Nah, kehendaknya kainya aja memberi. Kehendaknya tuh nah. Nah, jadi orang ini sudah pamalar dan menghendaki harta orang gitu nah. Himpunan daripada bakhil dan tomak rakus. Ini syuh ini banget benar artinya. Melihat orang pemurah sarik. Tapi bila diberi kainya kada sarik gitu. Nah, ini syuh. Nah, jadi orang yang dipelihara daripada sifat syuh itu adalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ujar Nabi, wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak akan terhimpun sifat syuh dan iman di dalam hati seorang hamba selama-lamanya aja Nabi. Nauzubillah. Ini dikaitkan dengan iman. Artinya bila orang tuh syuh, imannya kada ada. Karena jar Nabi kada akan terhimpun iman dan sifat syuh di dalam hati seseorang selama-lamanya. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat ujar Nabi, wala yalijul jannah syahih.
Ujar Nabi kita kada akan masuk surga orang yang syuh tadi, orang yang bersifat syuh, disebut syahih. Orang ini kada akan masuk surga ya Nabi. Nauzubillah. Kana Abdurrahman bin Auf yatufu bil bait yaqulu Allahumma kini syuha nafsi wala yazidu ala zalik. Dikisahkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi nang paling sugih. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini beliau tawaf di Baitullah, tawaf di Makkah di Baitullah itu kan di Masjidil Haram. Beliau tawaf di Baitullah itu membaca doa Allahumma kini syuha nafsi. Ini doa sidina. Kada panjang loh kok. Allahumma kini syuha nafsi. Allahumma kini syuha nafsi. Bahasa kitanya, ya Allah pelihara ulun daripada sifat syuh yang ada dalam diriku. Nah itu. Minta supaya kada ada sifat syuh dalam diri. Allahumma kini syuha nafsi. Ini itu aja dibaca sidin. Seputaran tawaf tuh. Ada yang lain dibaca sidin. Jadi orang bertakon, ujar orang, fakila li zalik, kenapa pian baca itu? Kan tawaf ini macam-macam, ada rukun yamani, rukun hajar aswad, lain-lain bacanya. Ada yang rabbana atina fid dunya hasanah, loh macam-macam bacanya tuh. Ada sidin tahun itu aja baca sidin seputaran dah. Doa sidin nih, Allahumma kini syuha nafsi, Allahumma kini syuha nafsi. Pada tahu di rukun yamani, rukun hajar aswad, sabaratan dibaca sidin itu aja, Allahumma kini syuha nafsi. Jadi ada yang bertakun nih tuh. Nah ujar sidin menjawab, qala Abdurrahman bin Auf, iza waqitu syuha nafsi la asriku wala azni walam af'al syai'an mungkaran. Ujar sidin, apabila aku dipelihara Allah daripada sifat syuh, maka aku jasidin tidak akan mencuri, maka aku kada akan jadi maling jasidin. Kenapa orang jadi maling? Ya dari sifat syuh ada. Pamalar lawan menghendaki pun orang. Nah, bila aku jasidin dipelihara daripada sifat syuh, aku kada akan jadi maling, aku kada akan mencuri, wala asni dan kada akan berzina, walam af'al syai'an mungkar dan aku kada akan memperbuat sesuatu nang mungkar. Otomatis dia jasidin bila aku minta itu, otomatis aku kada akan berbuat mungkar, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu doa sidin, Allahumma kini syuha nafsi. Karena disebutkan dalam Al-Quran tadi, orang-orang yang dipelihara daripada sifat syuh, ujar Allah, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang terakhir, ayat ke-10, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ghfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Artinya apa itu? Dan orang-orang yang datang dari sesudah mereka. Nah, kita nih jadi orang muhajirin kada boleh. Jadi orang ansar bang kada juga, karena berdiam di padang raya. Kada kawa lagi orang ansar orang Madinah ya loh. Kan jadi orang muhajirin kada kawa kita nih. Jadi orang ansar kada kawa kita nih. Nah maka kita mesti jadi orang nang ketiga nih. Nang ketiga nih apa? Mereka yang selalu berdoa Rabbana ghfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Mereka yang selalu berdoa, ya Allah ampuni bagi kami dan bagi saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Nah, jadi kita nih jadi muhajirin kada, jadi ansar kada, tapi kita nih rancaki berdoa. Bilanya kita nih menyebutkan atau mendengar
ngaran orang muhajirin, ngaran orang ansar, ngaran sahabat Nabi, kita doakan radhiyallahu anhu. Ya oleh. Kita baca hadis Anasin radhiyallahu anhu. Ya loh, artinya napa radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridai sidin. Nah berdoa kita loh berdoa. Nah maka bila kita berdoa kayak itu, kita termasuk di situ, termasuk golongan sidin. Nah itu hebatnya. Itu. Jadi jangan keluputan kita nih. Jadi orang muhajirin sudah ada, orang ansar ada juga, tapi kita berdoa bagi mereka orang muhajirin, orang ansar. Kita berdoa bagi mereka supaya kita masuk dalam golongan mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami sifat gillal lil ladzina amanu, sifat gil bagi orang beriman. Jangan sampai di hati ini ada sifat gil. Gil itu apa yo? Gil itu antara rish dan hasad. Rish dan hasad katanya. Artinya menipu atau maksud kada baik lawan orang muslim, itu gil. Dan hasad iri dengki. Nah, dengki lawan orang. Jadi jangan sampai kita wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rancaki berdua tuh supaya kita ini dihindarkan daripada di hati ini hendak bermaksud kada baik lawan orang, tidak boleh itu. Dan dengki lawan orang mukmin, Allah lil ladzina amanu, orang yang beriman. Dulu dikisahkan di zaman Nabi, waktu Nabi kita sembahyangan dengan para sahabat, tuntung sembahyang Nabi menunjuk satu orang laki-laki di antara sahabat yang tuha orangnya. Ujar Nabi, hazar rajul min ahlil jannah. Ini jar Nabi laki-laki penghuni surga. Wah, bingung sahabat lain mendengar. Wah, hebat nih. Sampai-sampai Nabi menyambat sidin itu penghuni surga. Jadi penasaran siapa? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr penasaran. Diparakinya orang yang disambat Nabi ahli surga deh. Wahai paman, ulun hendak bermalam di rumah pian, bolehlah. Hendak bermalam, hendak tahu rahasianya, napa amalan lo boleh. Disambat Nabi ahli surga, napa amalan nih. Lalu Abdullah bin Amr hendak bermalam, bolehlah paman. Ujar sidin, boleh ya, dengan senang hati. Sampai di rumahnya yang disebut Nabi ahli surga itu, Abdullah bin Amr menginap di sana sekitar 3 malam. Dilihat oleh Abdullah bin Amr. Pada malam pertama itu, setelah dia memberi makan aku, menjamu aku, ujar Abdullah bin Amr, disurunginya makanan, aku makan. Imbah sembahyang isya-nya goreng. Ampun rumah nih, goreng. Kulihati samalaman goreng jenak. Kada ada menahajud nih orangnya. Aku aja Abdullah bin Amr samalaman nahajud. Mohon Abdullah bin Amr nih luar biasa juga. Kulihati mengaruh sampai subuh bangun sembahyang subuh pulang sidin. Ampun rumah nih, cuma kada ada yang sembahyang tahajud bah malam apa kata malam kada juga. Kulihat di Abdullah bin Amr, aku mah sembahyang tengah malam. Nah, subuh. Nah, sebelum subuh aku puasa. Ujar Abdullah bin Amr. Ampun rumah ada puasa kada? Nah, jadi Abdullah bin Amr ini malam beribadah, subuh puasa. Hebatlah Abdullah bin Amr nih. Ampun rumah kada puasa kada? Kalau hati ya biasa-biasa aja, orang yang begawi-begawi biasa aja juga. Sampai 3 malam. 3 malam itu Abdullah bin Amr ini malamnya beribadah, siang puasa 3 hari itu. Hebatlah. Ampun rumah kada? Malam goreng. Yang wajib-wajibnya juga bisa lah. Nah, jadi penasaran Abdullah bin Amr. Hari ketiga, kan batas tamu itu 3 malam aja, 3 hari. Lebih pada itu ada tahu di malam di rumah orang seminggu, habis tabungan orang memberi makan nih, kenapa?
Jadi mun yang lebih pada 3 hari itu duit seorang jadi makan tuh rumah orang tuh mun hendak juga. Nah lah bertamu di rumah orang tuh 3 hari aja orang wajib memuliakan tamu itu. Selebihnya seorang aja bisa artinya iwak nukar seorang belum malam di rumah orang ya Allah lebih pada 3 hari. Nah jadi lebih 3 hari penasaran. Ujar Abdullah bin Amr, wahai paman, pian ini disambat Nabi, disambat Rasulullah ahli surga. Napa amalan pian? Ujar ampun rumah. Takwane bang yang menyambat minta. Takwane sidinnya aja langsung. Takwane Rasulullah aja. Sidin menyambat aku ahli surga. Takwane sidin berarti sidin tahu amalan gua. Ujar ampun rumah nih. Datang Abdullah bin Amr kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, napa amalannya laki-laki yang pian sambat semalam ahli surga tuh? Ujar Nabi takuni ini aja pulang. Suruh aja Nabi inya berkisah, aku menyuruh. Nah, mun kayak itu aja Abdullah bin Amr teh nyaman sedikit. Datang ke rumah situ pulang, wahai paman, tadi ulun sudah datang kepada Rasulullah. Ujar Rasulullah, pian disuruh mengisahkan apa amalan pian. Nah ujar sidin ayuhaman kayak itu Rasulullah menyuruh itu sudah. Nah ujar sidin amalanku 3. Amalanku 3. Pertama ujar sidin, andai kata dunia ini jasidin milikku. Andai kata dunia ini milikku jasidin. Kemudian diambil Allah, bertahan aku jasidin kada sadih. Lam ahzan alaiha, kada sadih aku jasidin. Andai kata jasidin aku ini sugih misalnya, dunia ini milikku jasidin diambil Allah pulang, aku kada sadih jasidin. Lam ahzan alaiha. Yang kedua jasidin, dan andai kata dunia diberikan kepadaku, aku jasidin kada gembira dengan itu dunia. Artinya dunia kada masuk ke dalam hati, artinya kada sampai ke hati. Karena jasidin hasbi Rabbi, hasbi Rasulullah. Artinya cukup bagiku Allah dan cukup bagiku Rasulullah. Nah itu 2. Nah yang ketiga amalan sidin apa? Wa abitu wa laisa bi qalbi ghillun ala ahadin. Ujar sidin amalanku yang ketiga, apabila aku hendak guring malam, apabila aku hendak guring malam, dalam hatiku jasidin tidak ada sedikit pun menyimpan maksud jahat kepada orang lain. Itu aja jasidin. Bila aku hendak guring malam, ya Allah ampuni orang-orang yang berbuat jahat dengan aku. Bila ada yang berbuat jahat dengan aku, sudah aku maafi juga. Nah. Dan kadada hati itu hendak jahat lawan orang kadada. Maksud jahat lawan orang tuh kadada, hendak menipu kadada. Jauh. Dendam kadada, hasad kadada. Gil itu kadada. Sifat gil tadi. Ini amalan sidin. Bila aku hendak guring malam ya sidin ku bersihi hatiku. Kadada hati itu tujuan maksud jahat lawan orang kadada. Nah. Itulah jasidin 3 min a'malil qulub, daripada amal perbuatan hati jasidin. Amalan hati. Lain amalan jahir, amalan hati jasidin. Itulah hebatnya beliau, hati beliau Allah, sehingga beliau disebut Nabi min ahlil jannah, daripada penghuni surga. Di hati kadada sifat gil tadi. Makanya kita rancaki berdoa wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Nah, jadi rancaki berdoa itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, jadi kita garis bawahi tadi, kita belajar malam ini yang pertama, mudahan kita dipelihara daripada sifat syuh. Yang kedua, mudahan kita dipelihara daripada sifat gil ini. Dan selamat bertahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana zalil Allahu aziz, ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu alim, ana dhaif Allahu qawi, ana zalil Allahu aziz, ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu alim, ana dhaif Allahu qawi. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.